wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Pagi. Semangat pagi. Semangat. Kurang semangat. Diulangi kalau saya bilang semangat pagi. Nanti kalian yang penuh semangat pagi luar biasa, ya? Yes. Oke. Dan Aziz, kan itu sama kan Yumi. Oke, saya ulangi. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Sekali lagi, kurang semangat. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu. Dan juga kita kan udah nggak terasa karena kita sudah kelas 12, jadi Ibu pengen menyinggung sedikit pembahasan tentang materi-materi yang sudah tahu nanti. Jadi ketika saya panggil ya sebagai seksi pelajaran kalian, silakan nanti jawab pertanyaan dari saya. Siap ya? Ya. Oke. Nomor 1, Ahmad Hilmi Saputra. Silakan jawab pertanyaan dari saya. Siapa saja tokoh yang merupakan ide-ide pendiri bangsa Indonesia dalam sejarah kemerdekaan? Soekarno. Oke, Soekarno. Oke, Bu Yami. terima kasih. Jawaban yang sangat sempurna. Kemudian absen nomor 2, Mbak Jimmy Asiko. Silakan jawab pertanyaan dari saya. Sebutkan 5 dasar negara yang dikemukakan oleh Pak Karno. Silakan dijawab satu saja. Kebangsaan Indonesia. Oke. Kemudian Mbak Herina Nursatia. Tadi pertanyaannya masih sama yang saya berikan kepada ini. Silakan dijawab yang lain dari yang sudah disebutkan sama ini. Kan ada 5. Jadi 1 sudah disebutkan sama ini. Silakan yang lain disebutkan dari internasionalisme atau politik Indonesia. Oke, internasionalisme. Kemudian Mbak Lulu Latifah, silakan sebutkan yang belum disebutkan Mbak Jin sama Mbak Lulu. Mufakat atau demokrasi. Oke, mufakat. Marcel Omnidian, silakan sebutkan yang belum disebut sama Mbak Jin, Mbak Lulu sama Mbak Lulu. Kesejahteraan. Oke, kesejahteraan sosial. Kemudian Kang Saifuddin Abdillah. Sebentar, tanyanya belum saya sebutkan. Pertanyaannya, sebutkan peristiwa yang dikemukakan oleh Pak Karno. Peristiwa dari 3 sila. Demokrasi, kemudian yang satu lagi ketuhanan. Oke. Terakhir, Mbak Meka Silviani Saputri. Yang dikemukakan oleh Kapal Jepang Abdul Besar 3 dasar
besar, dan ini yang terakhir satu besar atau kita sebut dengan yang namanya ekasila. Nah, ekasila itu sendiri apa? Gotong royong. Oke, gotong royong ya. Baik, kemudian sebelum kita masuk ke materi, ya, materi kita hari ini apa tadi, teman-teman? Pancasila dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari, ya. Walaupun kita sekarang belum berpesantren, tapi berpancasila di masyarakat itu kita juga sangat diperlukan nanti ketika kita sudah bermasyarakat. Oke. Kemudian, ya, coba saya tanya dulu. Kira-kira sebelum berangkat ke madrasah, ya, tadi pagi, adakah hal baik yang sudah teman-teman lakukan? Kalian bagaimana sudah melakukan apa sih? Hal baik yang di situ mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Coba. Sholat jamaah. Cukup. Terus? Ngaji. Itu apa lagi? Sholat jamaah. Terus? Mujahadah dan sebagainya. Nah, itu tadi yang sudah dilakukan sama teman-teman semua. Itu sudah bagus. Sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian perlu ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu adalah peserta didik mampu mengamalkan ataupun menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Dan nanti boleh kita kaitkan juga dengan kecintaan kita terhadap sejarah maupun kekayaan alam Indonesia dan karya anak bangsa Indonesia. Sebelumnya, coba ibu ingin kita semua berdiri. Kita bareng-bareng menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Ya, berdiri semua. Dua, tiga. Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu puja-puja bangsa di sana tempat lahir beta ribuan dibesarkan bunda. Lindung di hatiku sampai akhir menutup mata. Oke, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu nasional yang berbunyi Indonesia Pusaka. Kemudian coba bertanya, ada yang tahu ya
Lagu Indonesia Pusaka ini melambangkan apa? Ayo anak-anak. Ya. Oke, ambil nih. Cinta tanah air. Oke, Kebudayaan budaya. kebudayaan apa? Kekayaan budaya. Kekayaan budaya. Keagamaan bangsa Indonesia. Keagamaan bangsa Indonesia. Pas sekali. Baik, ada yang lain? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau berpendapat? Ya, kalau begitu. Terus kemudian kita masuk ke materi. Ya, kita masuk ke materi ini. Jadi mengutip dari pernyataan Bapak Proklamator Indonesia, Bapak Proklamator kita. Ini yang tertulis dalam biografi yang diceritakan oleh Pak Karno kepada Cindy Adams. Judul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Nah, pernyataannya itu berbunyi, aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah. Nah, itu adalah pernyataan dari Bapak Proklamator kita. Perlu kita ketahui bahwasanya sebenarnya kekayaan tradisi, kekayaan alam, kebudayaan kita di Indonesia itu sudah ada sejak zaman nenek moyangnya, ya, itu sudah turun-temurun. Ini kita memang ke sejarah zaman dahulu, ya, bahwa kalau kita kaitkan, kita masuk ke dalam Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini dari Pak Karno itu beliau juga sudah memberikan penjelasan bahwasannya tradisi-tradisi ini sudah ada sejak zaman dulu, sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Saya tanya, silakan, ya, barangkali di desanya itu ada tradisi-tradisi yang mana mencerminkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Coba. Yang pertama, ada yang namanya apa? Gotong royong. Tradisi apa di desa kalian yang dilaksanakan dengan bergotong royong? Bisa. Ya, bersih desa. Satu lagi. Sinoman. Sinoman. Ya, Sinoman ini sangat apa namanya? Sinoman di sini, ketika Sinoman itu misalnya ya, di rumahnya Mbak Lulu, Sinoman, Mbak Lulu punya hajat, lagi apa namanya, pernikahan kakaknya, pernikahan mbaknya, dan di situ ada yang namanya Sinoman ini tadi. Jadi Sinoman itu nanti untuk yang ibu-ibu nanti tugasnya di dapur. Kalau untuk yang bapak-bapak nanti tugasnya ada yang taruh. Mbak, ini dia biasa ya. Taruh itu ini gotong royong ngadeke jeklek, ngadeke tenda. Itu kalau di sini namanya taruh, ya. Ada yang mungkin bekerja sama memasang dekorasi. Kemudian yang lain, ada lagi musyawarah misalnya. Musyawarah. Ya, biasanya musyawarah itu diadakan ketika akan merti dusun, yaitu musyawarah. Merti dusun itu kan suatu kegiatan yang besar. Misal di situ digelar pagelaran wayang. Nah, berarti di situ kan perlu adanya musyawarah. Baik itu di dalamnya membahas tentang panitia maupun anggaran, ya, transit, konsumsi, dan masih banyak lagi.
Oke, sampai situ sudah bisa dipahami teman-teman dalam ya, kalau sudah paham, apakah ada yang ingin bertanya? Anak-anak yang tinggi kalau mau bertanya, Aziz, ya, Aziz silakan. Bagaimana jika nilai Pancasila tidak diterapkan dalam masyarakat? Kalau Tidak diterapkan di masyarakat. diterapkan di mana? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Langsung saya jawab. Kira-kira gimana sih kalau Pancasila itu tidak ada di masyarakat, tidak kita terapkan di masyarakat? Kira-kira gimana? Pertama, jika tidak ada toleransi, kira-kira semit-semitan, bejek-bejekan yang besok. Kemudian, jika tidak ada keadilan, jika tidak ada keadilan, kira-kira akibatnya apa? Akan terjadi pertengkaran. Karena apa? Kita merasa dirugikan. Orang itu jadi merasa dirugikan. Istilah saya sehingga terjadi yang namanya kesenjangan sosial. Terus ya, ada juga ketika di situ tidak ada musyawarah, maka akibatnya apa? Ketika semua hal itu tidak dimusyawarahkan, kira-kira yang tahu kejadian apa? Main sendiri, sehingga akan timbul yang namanya kekerasan, ya, itu nanti dunia tidak akan baik-baik saja. Nah, seperti itu. Sudah bisa dipahami, Pak Aziz? Sudah, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Ya, boleh saya membacakan puisi sebagai wujud kecintaan saya terhadap Indonesia. Oh, boleh sekali, silakan. Ya, dulu di depan atau di situ? Masuk depan ya? Ayo, ya, oke, masuk ke depan. Dan untuk kita dengarkan sumbangan puisi dari Mbak Lulu Latifah. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan puisi yang berjudul Alam Indonesia. Kamu? Yuk. Baiklah teman-teman, saya akan membacakan puisi yang berjudul Alam Indonesia. Semoga dari puisi yang saya bacakan dapat menambah rasa cinta tanah air dan kebanggaan kita terhadap Indonesia. Dan juga sebagai cerminan dari salah ketiga Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Alam Indonesia di ufuk timur mentari menyapa, menyinari laut biru dan luas terbuka. Gunung menjulang abu di cakrawala, hutan rimbun berbisik dengan damai yang tenang. Sungai sawah menguning laksana pemandangan. Sungai mengalir membawa kehidupan. Bunga-bunga mekar di bumi pertiwi, indah bagai pisang penyembuhan bumi. Indonesia, jamur katulistiwa, pesona mengabdi, tak lekang masa. Alam adalah anugerah yang mulia, warisan suci untuk anak bangsa. Terima kasih Mbak Lulu Latifah, puisi yang sangat indah sekali ya. Semoga ini bisa memberi motivasi untuk teman-teman semua, menambah rasa cinta terhadap Indonesia. Yang terakhir, ya, yang terakhir itu mempunyai lembar portfolio. Ini silakan kalian isi, ya, boleh didiskusikan dengan teman sebelum. Ya, di sini itu kalian diminta untuk menuliskan perilaku yang menggambarkan nilai
diskusi dengan teman sebaya boleh. Ini langsung dulu. Iya. Ini yang dulu. Iya, Bapak. Nih. Di sini. Oke, sudah? Oke. Kalau sudah, silahkan bisa mengumpulkan. Ya, silahkan mengumpulkan. Itu aku Pak. Semua. Dan dari teman-teman semua, tidak terasa pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah usai, ya. Mari kita akhiri dengan membacakan dalam bersama. Dari saya, mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.